Shalom jemaat Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini kita boleh merayakan hari Natal. Natal adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia. Karena seorang anak telah lahir bagi kita. Juru selamat dunia Tuhan telah berikan bagi manusia. Terima kasih Yesus. Putra
Kami mau menyambut kedatangan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan Natal tahun ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan tidak terhentikan oleh keadaan saat ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang memegang kekuasaan di langit dan di bumi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah hadir. Tuhan telah lahir dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuliakan Engkau, penebus kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh dunia dari pulau ke pulau saat ini terdengar lagu sukacita. Seluruh umat manusia memuliakan Tuhan karena telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Amin. Mari kita bersukacita memuliakan Tuhan. Mari. Kasih
setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami di saat kami susah, di saat kami senang. Kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, dan pada saat kesempatan ini kami siapkan setiap hati dan kehidupan kami untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Tuhan lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hadir pada saat kesempatan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah Natal sore hari ini. Saya sangat bersyukur lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih buat Majelis Gereja dan staf Gembala dan juga panitia Natal yang mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua, amin. Tetap jaga protokol kesehatan, ya jaga jarak dan sebagainya, Tuhan lindungi kita semua. Puji Tuhan, mari kita langsung buka firman Tuhan kita pada sore hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24, kita baca ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 14, kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, tema Natal kita adalah tak terhentikan. Nah, Pak Sutoyo Sigar, salah satu dosen di STTK Desi yang tinggal di Amerika, dia wirawiri, kemarin acara wisuda beliau datang dan beliau mengungkapkan satu fakta yang mengejutkan. Selama pandemi COVID-19 di Amerika, kurang lebih 1.600 aktivis gereja itu berhenti, tidak melayani. Itu satu fakta yang mengejutkan. 1.600 kurang lebih aktivis gereja, ada pendeta, ada juga full timer, ada pelayan Tuhan, dan sebagainya. Itu berhenti untuk melayani. Dan alasan yang dikemukakan, ada alasan kesehatan, ada alasan ekonomi, finansial, ada alasan keluarga, dan lain sebagainya. Dan fakta ini satu mengejutkan bagi kita sebagai orang percaya. Dan tidak usah jauh-jauh di tempat kita aja, karena ada pandemi COVID-19, masih ada beberapa jemaat yang tidak datang ibadah. Kemarin saya melayani di Jakarta, saya ngobrol dengan beberapa aktivis di sana, juga masih ada beberapa keluarga yang tidak datang beribadah selama 2 tahun lebih, kurang lebih. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena pandemi COVID-19. Memang waktu pandemi ini merebak begitu dahsyat di negara kita, itu bisa dimaklumin. Tetapi kondisinya sekarang sudah mulai kondusif. Pemerintah juga memperlakukan PPKM level 1 di beberapa daerah, atau khususnya kebanyakan di Jawa dan Bali. Dan masih aja ada jemaat-jemaat yang tidak berani untuk beribadah di gereja.
Nah, artinya iman percaya mereka mulai terhentikan. Kasih mereka kepada Tuhan mulai terhentikan. Nah, ini tema yang bagus sekali untuk kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GPDI Mahanaim Rembang. Bagaimana kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang tidak terhentikan. Masalah apapun yang terjadi di hadapan kita, menghadang kita dan sebagainya. Kita menjadi gereja Tuhan yang terus maju, terus bergerak. Iman kita terus bergerak, kita tidak terhentikan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, saudara, makanya kita lihat perikop ini menarik. Ayat yang kita baca ini kan ungkapan Yesus. Perkataan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Nah, perlu saudara lihat secara keseluruhan. Dimulai dari ketika murid-murid mengagumi tentang bait Allah pada waktu itu. Nah, kemudian Yesus bilang, nih ya, batu yang menyusun bait Allah ini, satu pun nanti tidak akan tersusun lagi. Nah, kemudian Yesus ngajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, itu kan di Yerusalem. Nah, kemudian ngajak ke Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun, murid-muridnya penasaran, tanya sama Yesus, sama gurunya. Guru, kapan itu terjadi? Kapan bait Allah itu diruntuhkan dan batu-batunya itu enggak tersusun lagi? Kapan? Nah, kemudian murid-murid sekalian bertanya, tanda-tanda kedatanganmu apa? Tanda-tanda kesudahan zaman itu apa? Nah, kalau saudara nanti baca tuh ayat 3, ayat 4. Nah, kemudian Yesus menjelaskan, nanti ada Mesias palsu. Nanti ada deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa lain. Kemudian ada penyakit, ya, penyakit sampah dan sebagainya. Dan itu baru permulaan, ada gempa bumi. Nah, kemudian disusul lagi ada aniaya, ada orang-orang yang mati dibunuh, dan juga puncaknya kasih kepada Tuhan, itu mulai tawar, dingin. Nah, baru Tuhan katakan di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian dilanjutkan di ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, apa yang diungkapkan Yesus di perikop ini? Itu kan memberikan secara tersirat, memberikan dua jawaban atau dua strategi. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini, supaya kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang tidak terhentikan, Pak Ibu. Ada tadi fakta diungkapkan di Amerika 1.600 lebih, kurang lebih. Itu ya aktivis gereja, pendeta ada, gembala sidang ada, kemudian pelayan-pelayan Tuhan, full timer, itu berhenti melayani Tuhan dengan berbagai macam alasan. Nah, saya berdoa kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang tidak terhentikan. Nah, mari coba di dalam perikop ini Tuhan kasih dua strategi dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi, dan saya percaya kita sedang hidup di akhir zaman di mana tanda-tanda yang diungkapkan Yesus itu terjadi di sekeliling kita. Ada banyak gempa bumi, baru saja ada gempa di daerah NTT. Sebelumnya ada gunung meletus di Gunung Semeru meletus. Ada banyak hal-hal fenomena alam yang di luar perkiraan manusia. Gunung Merapi terus mengeluarkan abu meskipun dalam taraf-taraf yang masih normal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak gunung-gunung berapi di Indonesia mulai aktif hari-hari ini. Ada banyak gempa bumi, bahkan udah mulai diperkirakan ada gempa bumi yang dahsyat di daerah pantai selatan nanti. Ya, daerah pantai selatan tuh sampai ke Jawa Barat. Kita kan pantai utara. Tapi bukan berarti pantai utara itu aman, Pak Ibu. Ya, nah, kita artinya gini, kita sedang hidup di akhir zaman. Kita sedang hidup di tengah-tengah di mana tanda-tanda yang diungkapkan Yesus itu terjadi di sekeliling kita. Nah, apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tidak terhentikan? Iman kita tidak terhentikan, semangat kita tidak terhentikan, kasih kita kepada Tuhan bukannya menjadi tawar, tapi semakin berapi-api untuk melayani Tuhan. Gimana caranya? Nah, Yesus
di dalam perikop ini, dia kasih 2 strategi untuk menghadapi ini. Strategi yang pertama di ayat 13. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Strategi yang pertama, bertahan. Strategi yang kedua apa? Di ayat 14, ayat tema kita. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau saya boleh pakai istilah, strategi yang kedua, itu strategi menyerang. Saudara, nanti setengah 8 ada tim nasional main leg 2. Bagi yang suka bola kan pasti tahu. Ya, lawan Singapura. Nah, saudara, biasa dalam sepak bola ada strategi-strategi. Ada strategi bertahan, ada strategi menyerang. Kalau bertahan saja repot, tidak ada produktif, tidak ada produksi gol ke gawang lawan. Dua strategi ini, bertahan dan menyerang, itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Bahkan kalau boleh harus dikerjakan secara proporsional. Seimbang. Jangan cuma bertahan aja, tetapi menyerangnya tidak ada. Bukan berarti bertahan gak penting, penting. Tetapi kalau cuma bertahan saja, gak cukup untuk kita menghadapi situasi yang hari-hari ini terjadi. Harus juga diikuti menyerang, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik. Harus 2 hal ini berjalan seirama, berjalan seimbang, proporsional. Bertahan, apa sih yang dimaksud strategi bertahan? Bertahan itu berdoa, Pak Ibu. Kalau saudara lihat gak jauh dari sini, di dalam Matius pasal 26 ayat 40-41, Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ungkapan itu lahir karena ada 3 muridnya yang tidak bertahan ketika diajak oleh Yesus untuk berdoa. Tidak tahan ngantuknya, mereka akhirnya tertidur. Nah, kemudian Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi yang dimaksud bertahan itu adalah berdoa, saudara. Kalau saudara lihat ya strategi yang diungkapkan Yesus secara tersirat ini, itu terus istilahnya konsisten. Terus diungkapkan Yesus meskipun lewat hal-hal yang berbeda. Misalnya di dalam perumpamaan. Perumpamaan di pasal 25, ya setelah Yesus memberitakan tentang tanda-tanda kesudahan zaman, dilanjutkan Yesus menceritakan tentang perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya. Di pasal 25 perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Itu kan mereka nunggu mempelai datang, bertahan. Tetapi di pasal 25 perumpamaan selanjutnya tentang talenta, dimulai dari kata sebab hal kerajaan sorga. Kata sebab itu masih nyambung dengan perikop sebelumnya. Kata sambung, sebab hal kerajaan sorga. Nah, di pasal 25 ayat 14 dan seterusnya berkaitan dengan hamba yang terima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu apa artinya? Mereka harus giat, aktif, produktif untuk menghasilkan talenta. Hamba yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta lagi. Hamba yang terima 2 talenta menghasilkan 2 talenta lagi. Produktif. Ketika perumpamaan sebelumnya 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana mengungkapkan tentang kata bertahan. Bertahan. Tetapi nggak cukup cuma bertahan saja. Diikuti Yesus kasih tahu perumpamaan tentang hamba yang terima 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu menceritakan apa? Menyerang, produktif. Nah, 2 hal ini harus dikerjakan bersama-sama. Jadi yang namanya strategi bertahan itu adalah berdoa. Saudara harus dukung di dalam doa pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Ini ada banyak anak-anak dari luar kota. Dukung terus pekerjaan Tuhan tempat ini dengan doa-doa kalian.
tapi cuma doa-doa aja. Memang doa penting, tapi cuma doa, nggak cukup untuk kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudara harus mulai bangkit untuk melakukan strategi yang kedua, yaitu menyerang. Apa yang dimaksud strategi menyerang? Beritakan Injil di seluruh dunia. Beritakan Injil. Nah, saudara, saya katakan kepada pelayan-pelayan Tuhan kemarin, kita mulai rancu tentang memberitakan Injil. Bahkan organisasi GBDI mulai rancu tentang pemberitaan Injil. Kita di dalam organisasi ada yang namanya Biro Penginjilan. Nah, sayang sekali, Biro Penginjilan, mereka menginjilnya di mana? Di gereja-gereja. Yang diinjili siapa? Ya orang percaya juga. Lah gimana mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Saya sekali mulai rancu. Nah, saya bertemu dengan beberapa orang yang sering menyelenggarakan ibadah KKR di lapangan-lapangan, saudara. Di lapangan-lapangan. Dan mereka menghabiskan biaya yang tidak sedikit ketika mengadakan KKR itu. Sekali mengadakan KKR di lapangan bisa 700-800 juta. Itu bukan biaya yang sedikit, Pak Ibu. Itu biaya yang besar. 700-800 juta itu bisa bangun 4 gereja atau mungkin 8 gereja kalau dianggarkan satu gereja 100 juta. Itu bukan biaya yang sedikit. Nah, kemudian tanyalah, kok mau ya menginjil di lapangan? Kemudian kok mau habis 700-800 juta, emang gimana sih motivasinya apa? Nah, kemudian orang-orang ini menjawab, kalau KKR kami, ketika KKR ada satu orang depresi kemudian pulang, dikuatkan oleh Tuhan, 700-800 juta kita, itu gak sebanding. Gak ada apa-apanya dibandingkan orang itu yang mengalami sukacita dari Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang yang belum percaya akan Tuhan, kemudian mendengar berita kebenaran firman Tuhan, meskipun mereka belum percaya akan Tuhan, mereka juga nggak rugi keluarkan 700-800 juta. Itu nggak ada apa-apanya katanya. Kenapa? Karena mereka percaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itulah penginjilan, saudara. Amin. Amin, Pak Ibu. Jadi saya nangkep misi dari Tuhan, visi dari Tuhan. Lewat percakapan. Wow, ini luar biasa, saudara. 700 juta, 800 juta itu enggak sebanding dengan orang yang dengar berita firman Tuhan meskipun belum percaya akan Tuhan. Meskipun belum percaya, tapi mereka yakin firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mereka berita terus nyerang di berbagai kota, di lapangan-lapangan. Terus beritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Beritakan KKR di lapangan. Sengaja pakai speaker yang besar. Kita pernah hadir rombongan, itu di daerah Tayu kalau nggak salah. Sebelum Tayu. Ya, kita ada berapa mobil itu kendaraan. Kita datang kan ke sana. KKR Kesembuhan. Dan itu jarang sekali diadakan oleh GPDI sekarang. Jarang, saudara. Nah, puji Tuhan, gereja kita dianugerahi ada radio streaming, radio Suara Mahanaim. Gunakan penginjilan ini, saudara. Penuhi atmosfer ini dengan berita-berita kerajaan sorga. Amin. Amin, saudara. Kasih linknya kepada orang-orang di sekitar kita. Nih link, download ya, gitu ya. Ada di Play Store. Ada juga di website, ya ketik aja radio Suara Mahanaim, itu ada, saudara. Ya, saudara dengerin radio setiap hari? Halo? Enggak dengerin ya? Halo Pak Ibu? Ini radio kalian loh, ini radio Bapak Ibu, saudara. Nah, saya waktu sebelum radio ini dibuat, Pastor Anton itu dia tanya, dia nggak sembarangan. Dia kalau nggak satu visi dia nggak mau.
Saya udah dikasih tahu Pak Mit, Pak Pastor Anton itu bukan orang sembarangan. Jadi dia kalau ada yang nggak satu visi, dia nggak mau kerjakan itu. Nah kemudian dia tanya, ini radio arahnya mau dibawa kemana? Saya bilang dengan tegas, ini radio dibawa untuk penginjilan. Supaya orang-orang yang belum percaya dengar berita tentang kebenaran firman Tuhan. Oke Pak Salmon, kita satu visi. Serahkan sama saya. Dan digarap. Dan di radio ini bukan radio rohani dari pagi sampai malam, itu programnya rohani terus. Itu dari awal kita kemas itu ada campur sari sebenarnya. Ada sehat bugar, ada jeritan hati, bukan jeritan malam ya, jeritan hati. Ada berita-berita update ya, berita-berita dari internasional, berita luar negeri, berita Indonesia tiap hari up to date. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, supaya apa tujuannya? Supaya orang-orang yang belum percaya akan Tuhan itu dengar, mau nyalakan itu radio streaming. Ya, mau download. Nah, kalau keselip mereka dengar berita tentang Injil atau mau dengarkan lagu-lagu rohani yang disetel. Kita percaya sambil kita berdoa radio ini, kita percaya kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Amin Pak Ibu. Karena terus dukung. Dan kita udah mulai program Mahanaim Center. Kita udah galakan itu. Ini mulai dibangun nih. Ada kamar mandi juga dibangun di depan, kemudian ini dibangun untuk gudang. Nanti barang-barang yang di depan itu, di kamar itu disimpan di sini. Barang-barang yang di belakang disimpan di sini. Nanti yang depan itu jadi studio musik. Untuk apa? Untuk bidang kesenian. Orang mau belajar musik di sana silahkan. Di belakang itu ada lab nanti, ada lab bahasa, di jemaat kita ada guru-guru bahasa Inggris. Kemudian juga ada lab komputer, belajar di situ. Apalagi udah zamannya sekarang zaman online Pak Ibu. Kita sediakan fasilitas dan saya katakan dari awal, Mahanaim Center ini bukan hanya untuk orang-orang kita ini, jemaat ini, bukan. Terlalu ini enggak sebanding kalau hanya untuk jemaat-jemaat. Kita terbuka untuk umum. Siapa aja boleh belajar di sana sambil kita memberitakan Injil. Amin. Amin Pak Ibu. Doakan terus Mahanaim Center ini. Memang enggak bisa sekaligus kita cicil karena masalah dana. Tapi saya percaya kalau ini memang misi dari Tuhan, visi dari Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Ada bidang olahraga. Ini ada meja pingpong di sebelah. Ya, kita udah undang pelatih loh. Udah undang pelatih. Pelatihnya itu nggak main-main. Itu PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Bahkan setiap ada turnamen dia juaranya. Kita undang ngelatih anak-anak. Sayang sekali kok belum ada yang latihan. Jadi yang latihan ya yang kita-kita ini ya, Saudara. Tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati. Tetap kita doakan. Gak apa-apa, tetap jalan Mahanaim Center. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan harus beritakan Injil, harus beritakan Injil, kabarkan. Mungkin nggak lewat cara dulu traktat karena situasinya sekarang bisa kita ditangkap, bisa kita ditangkap, dijebloskan dalam penjara dan sebagainya. Kita gunakan media-media yang ada, saudara, untuk memberitakan Injil. Nah, caranya bagaimana? Atau apa yang harus kita miliki supaya kita benar-benar jadi pemberita Injil? Kalau memang pemberitaan Injil itu sesuatu yang sangat penting, Saudara, kalau saudara lihat Rasul Paulus dia katakan, celakalah aku di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, bagian terakhir. Celakalah aku kalau aku atau jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Dalam terjemahan lain, wow, itu bahasa Inggrisnya ya. Yang artinya apa ya? Wow itu. Kayak sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik. Atau digunakan kata terrible.
sesuatu yang mengerikan kalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan ada terjemahan lain yang menuliskan berdosa kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus benar-benar dia tangkap pesan Tuhan, amanat agung. Saya katakan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi ujung tombak dari amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Harus, gak cukup kita hanya ke gereja, tiap minggu ke gereja pulang selesai. Gak cukup, gimana mau jalan, gimana mau melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Untuk kita pergi beritakan Injil di seluruh dunia. Gak bisa, cuma kita hanya datang ibadah minggu pulang selesai, datang lagi minggu depan ibadah. Kapan amanat agung itu akan dikerjakan? Padahal itu perintah dari Tuhan Yesus, bukan hanya untuk murid-murid pada waktu itu, tapi juga untuk gereja-gereja Tuhan sekarang. Amin. Kita harus beritakan Injil. Mungkin karena keterbatasan kita nggak apa-apa, dukung radio itu. Saudara sedang memberitakan Injil. Saudara dukung dalam doa, dukung doakan Mahanaim Center. Itu saudara sedang memberitakan Injil. Saudara, beritakan. Jangan sampai kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang karena ada masalah, ada COVID-19, ada persoalan, kita menjadi berhenti. Kita harus jadi gereja-gereja Tuhan yang tidak terhentikan. Amin. Gereja Tuhan biasanya nih gereja, kalau nggak ada kegiatan, lama-lama apa? Berantem di dalam, Pak Ibu. Biasanya, saya lihat di sini sih nggak ada. Di sini orangnya alim-alim, Pak Ibu. Haleluya. Biasanya ya, kalau nggak ada kegiatan, itu berantem. Satu berantem sama yang ini, satu berantem lagi, aduh pusing, gembalanya mikirin gitu pusing. Lebih baik kita kegiatan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kita satukan hati, satukan visi, satukan misi dari Tuhan. Terus beritakan Injil dimanapun kita berada. Amin. Nah, apa yang harus kita miliki? Saya udah terlalu lama ini. Ini soalnya khotbah berseri Pak Ibu. Ya, Natal besok pagi dan minggu sore. Itu juga sama temanya. Nah, ini terlalu lama di sini. Ya, saya berhenti aja ya, nggak apa-apa. Ya, terlalu lama. Atau saya kasih bocoran satu. Gini ya, Natal. Nah, coba lihat dulu di 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Coba lihat di dalam, ini bagian terakhir. Saya udah diwanti-wanti sama istri saya, ojo suwi-suwi. Ya, 20 menit saya bilang, ini udah 30 menit. Coba lihat di dalam mulai ayat 16 bagian terakhir. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus memberitakan Injil satu keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus katakan seperti itu. Nah kemudian ayat 17, 18, loncat di ayat 19. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, untuk bisa memenangkan banyak orang, saudara harus punya karakter hamba dalam hidup saudara. Tidak bisa tidak. Pemberita Injil harus punya karakter hamba, mentalitas seorang hamba. Bukankah Natal berhubungan dengan ini, Pak Ibu? Ketika pesan Tuhan disampaikan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena dia katakan di dalam Lukas pasal 1 itu, ayat 38, 39. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Kalau Maria tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, tidak ada itu proses kelahiran Tuhan. Dia memposisikan dirinya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bahkan ketika Yesus lahir,
kemudian memulai pelayanannya. Seringkali Yesus menceritakan tentang ini, hamba. Menekankan pentingnya mentalitas seorang hamba. Dia katakan, kalau mau jadi yang terbesar, engkau harus jadi yang terkecil. Kalau mau jadi pemimpin, engkau harus jadi pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Seringkali bahkan menjelang kematian Yesus, dia sempat-sempatin untuk membasuh kaki murid-muridnya. Untuk menunjukkan karakter hamba itu penting. Makanya enggak heran, Paulus dia katakan di dalam Filipi pasal 2 itu. Dia datang itu menyerupai seorang hamba. Menyerupai manusia dan menjadi sama seperti seorang hamba. Bagaimana dengan hidup kita Pak Ibu? Biarlah lewat kelahiran Tuhan Yesus tahun 2021 ini kita merayakan hari kelahiran. Ini bukan kita merayakan sekedar, oh ya ini hari Natal, kita rayakan sekedar aja ya udah senang-senang, gembira dan sebagainya. Tetapi hidup saudara bagaimana? Apakah mau diproses Tuhan untuk punya mentalitas seorang hamba? Karakter seorang hamba. Karakter seorang hamba itu yang dipikirkan adalah yang penting tuannya diuntungkan. Dia rugi gak ada masalah. Itu mentalitas seorang hamba. Maria dari berbagai sisi, dia rugi Pak Ibu. Dia masih perawan. Dia mau tunangan dengan Yusuf. Gimana nanti cerita orang ke depan? Cerita keluarganya gimana? Cerita tetangganya gimana? Dia merasa dirugikan. Apa Tuhan gak bisa nunggu gini ya? Udah nikah aja sama Yusuf, kemudian gak berhubungan, biar nanti terus ngandung. Itu kan lebih aman. Tetapi ini belum nikah kok udah mengandung. Gak masuk akal, itu semua dalam posisi Maria dirugikan. Tapi dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Orang yang punya mentalitas seorang hamba, yang penting Tuhan diuntungkan, saya rugi gak apa-apa. Amin. Amin Pak Ibu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Masih hitung untung ruginya ngikut Tuhan? Untung ruginya melayani Tuhan? Untung ruginya kerja buat Tuhan? Kalau kita masih hitung-hitungan, mari di momen Natal tahun 2021 ini, perbaiki karakter kita. Biarlah kita makin disempurnakan seperti Yesus. Seperti Yesus. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir ibadah Natal pada sore hari ini, kami datang kepadamu ya Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan telah datang kepada kami Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kepada kami. Kami boleh beriman kepadamu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Untuk kami terus Tuhan tidak berhenti di dalam pengiringan kami kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang selalu memperdulikan kepada kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Memberi sukacita, memberi perlindungan, memberi berkat-berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kebaktian Natal pada sore hari ini. Firman-Mu yang sama-sama kami dengar, Engkau materaikan di dalam hati dan kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Seberapa kami yang datang beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus memampukan kepada kami. Untuk kami Tuhan tidak berhenti di tengah perjalanan iman percaya kami. Tapi kami tetap beriman teguh sampai kepada hari yang besar, di mana Tuhan datang menjemput kepada kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan, panitia Natal yang sudah berlelah berkorban, Engkau berkati. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban buat perayaan Natal kami di tempat ini, Tuhan juga berkati mereka. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.